Pemindahan misterius yang membuka tabir kecurigaan. Dalam dunia hukum, prosedur adalah segalanya. Namun, dalam kasus Amar Zoni, sebuah langkah di luar kewajaran justru menjadi titik awal penyelidikan besar. Pagi itu, tim hukum Amar yang dipimpin oleh pengacara Fadli menerima kabar mendadak. Klien mereka telah dipindahkan dari Rutan Salemba ke Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan. Tidak ada surat resmi, tidak ada pemberitahuan, bahkan tidak ada konfirmasi dari kejaksaan. Semua berlangsung dalam senyap, seperti ada sesuatu yang harus disembunyikan. Seorang petugas rutan dengan nada terburu-buru hanya sempat memberitahu via telepon bahwa pemindahan sudah terjadi pagi itu. Langkah ini menyalahi prosedur, apalagi mengingat Nusa Kambangan adalah lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan tinggi yang lazimnya membutuhkan koordinasi ketat. Alarm pun berbunyi dalam benak tim kuasa hukum. Mereka menduga ini bukan sekadar pemindahan administratif, tetapi permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. 2. Bisikan rahasia dan sosok tak dikenal di malam hari. Beberapa hari setelah pemindahan tersebut, tim hukum berhasil bertemu dengan Rina, nama disamarkan, seorang staf administrasi rutan. Ia mengungkap fakta yang mencengangkan. Malam sebelum Amar dipindahkan, seorang pria tak dikenal, tanpa atribut resmi, datang membawa surat pemindahan sementara. Surat itu langsung diikuti tanpa pertanyaan. Menurut Rina, hal ini sangat tidak biasa. Ia juga mengungkap bahwa sekitar 1 minggu sebelumnya, seorang tamu datang menjenguk Amar dengan identitas yang disamarkan. Orang itu memperkenalkan diri sebagai RS. Nama ini langsung memantik ingatan Fadli karena sudah pernah disebut Amar dalam konteks mencurigakan. Menurut Rina, RS dan Amar sempat berbicara di ruang tamu. Dan ia mengutip potongan kalimat dari RS yang menyiratkan adanya tawaran penyelesaian masalah dengan syarat tertentu. Sejak pertemuan itu, perubahan sikap Amar terlihat drastis, lebih tertutup, lebih cemas, dan enggan berbicara kepada siapapun. Jejak digital yang mengungkap transaksi tersembunyi. Langkah berikutnya membawa tim hukum pada ponsel cadangan milik Amar yang sudahnya telah diamankan pihak berwenang. Dalam ponsel tersebut, ditemukan satu percakapan mencurigakan dari kontak bernama RS. Pesannya singkat namun syarat makna. Saya sudah bantu uruskan, tinggal kirim R300 juta. Setelah itu, semua aman. Percakapan itu terjadi hanya 2 minggu sebelum pemindahan mendadak ke Nusa Kambangan. Temuan ini tidak hanya memperkuat dugaan adanya campur tangan pihak luar, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa proses hukum telah terkontaminasi oleh transaksi yang tidak seharusnya terjadi. Untuk memverifikasi, Fadli meminta keterangan dari Dimas, asisten pribadi Amar yang mengelola keuangan. Wajah Dimas pucat saat melihat percakapan itu. Ia mengaku pernah dihubungi nomor yang sama dengan tawaran perlakuan khusus bagi Amar di dalam tahanan, dengan syarat pembayaran uang dalam jumlah besar. Dimas mengaku menolak, tapi 2 minggu kemudian, RS justru mengirim pesan baru, sudah diterima. Siapa yang membayar? Dan siapa sebenarnya RS? Pertanyaan besar pun muncul. Jika Dimas tidak mengirim uang itu, siapa yang melakukannya? Investigasi yang lebih mendalam pada data rekening yang digunakan untuk transaksi membawa tim hukum pada sebuah temuan yang mengejutkan. Nama pemilik rekening identik dengan inisial RS. Lebih mencengangkan lagi, RS ternyata adalah sosok publik yang belakangan ini dikenal sebagai pasangan baru dari mantan istri Amar. Koneksi ini mengubah seluruh peta penyelidikan. Jika transaksi itu benar adanya, maka motif dalam kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi bisa menyentuh ranah pribadi yang jauh lebih kompleks. Apakah ini soal balas dendam, perebutan pengaruh, atau hanya bagian dari skenario yang lebih besar? Apapun itu, nama RS kini menjadi sentral dalam investigasi. Semua jejak digital, transaksi mencurigakan, hingga perubahan perilaku Amar mulai ditarik benang merahnya. Semua mengarah pada satu titik. Pengakuan dari dalam, mantan karyawan bicara. Sebagai bagian dari upaya mengonfirmasi keterlibatan perusahaan RS, Fadli menemui seorang mantan staf dari perusahaan media tersebut. Dengan syarat anonim, sumber itu memberikan keterangan penting.
Ia menyebut bahwa sekitar 2 bulan sebelum kasus Amar mencuat, kantornya menerima proyek khusus yang diberi nama Sandi Internal. Tugas mereka jelas, membentuk narasi negatif tentang Amar, mengarahkan opini bahwa ia masih terlibat dalam aktivitas terlarang dari balik sel, dan menyiapkan materi pemberitaan yang bisa diviralkan. Sumber itu bahkan menyebut bahwa arahan datang langsung dari Pak R. Informasi ini sesuai dengan pengakuan Amar kepada Fadly, bahwa ia pernah ditawari tampil dalam sebuah program, dengan syarat harus menyampaikan cerita sesuai naskah yang sudah disiapkan. Amar menolak karena merasa akan dijebak. Kini, seluruh narasi yang dulu dianggap gosip mulai terlihat sebagai bagian dari skema yang terencana. Teror fisik dan ancaman psikologis terhadap tim hukum. Seiring semakin banyaknya bukti yang dikumpulkan, tekanan terhadap tim hukum meningkat drastis. Awalnya hanya pesan singkat dengan nada intimidatif, "Jangan campuri urusan Nusa Kambangan." Namun, dalam hitungan hari, ancaman berubah menjadi nyata. Fadly melaporkan bahwa mobilnya diikuti oleh kendaraan mencurigakan tanpa plat nomor. Dalam sebuah insiden, kantornya dibobol, komputer dan dokumen penting hilang. Untungnya, rekaman video utama telah disalin dan disimpan di tempat lain. Peristiwa ini tidak hanya menjadi bukti adanya pihak yang ingin menghentikan penyelidikan, tetapi juga memperlihatkan bahwa kasus ini menyentuh kepentingan pihak yang sangat kuat. Ancaman terhadap Fadly semakin serius ketika ia menerima pesan baru, berhenti atau karirmu tamat. Namun yang paling mengejutkan adalah, meskipun banyak tekanan datang, Fadly tetap maju dengan satu keyakinan, kebenaran harus disuarakan, tak peduli seberapa mahal harganya. Teror fisik dan ancaman psikologis terhadap tim hukum. Seiring semakin banyaknya bukti yang dikumpulkan, tekanan terhadap tim hukum meningkat drastis. Awalnya hanya pesan singkat dengan nada intimidatif, "Jangan campuri urusan Nusa Kambangan." Namun dalam hitungan hari, ancaman berubah menjadi nyata. Fadly melaporkan bahwa mobilnya diikuti oleh kendaraan mencurigakan tanpa plat nomor. Dalam sebuah insiden, kantornya dibobol, komputer dan dokumen penting hilang. Untungnya, rekaman video utama telah disalin dan disimpan di tempat lain. Peristiwa ini tidak hanya menjadi bukti adanya pihak yang ingin menghentikan penyelidikan, tetapi juga memperlihatkan bahwa kasus ini menyentuh kepentingan pihak yang sangat kuat. Ancaman terhadap Fadly semakin serius ketika ia menerima pesan baru, "Berhenti atau karirmu tamat." Namun yang paling mengejutkan adalah, meskipun banyak tekanan datang, Fadly tetap maju dengan satu keyakinan, kebenaran harus disuarakan, tak peduli seberapa mahal harganya. Rekaman video, bom waktu yang mengguncang segalanya. Pada titik paling kritis penyelidikan, sebuah amplop misterius tiba di kantor Fadly. Tanpa nama pengirim, hanya berisi flash disk dan catatan bertuliskan, "Kalau kamu mau tahu siapa dalangnya, tonton ini sendirian." Di ruang tertutup, Fadly memutar video berdurasi 10 menit yang merekam pertemuan 3 pria di ruangan mewah. 2 wajah langsung dikenali, RS dan seorang pengusaha berinisial F. Dalam video itu, terdengar percakapan jelas tentang strategi untuk menghambat pembelaan Amar, termasuk menyibukkan pengacara dengan tuduhan baru dan memastikan hakim sudah diberi tanda. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, pertemuan nyata, suara asli, dan niat terstruktur untuk mempengaruhi jalannya sidang. Bagi Fadly, video ini adalah penegasan. Apa yang mereka hadapi bukan sekadar perkara hukum biasa, tetapi skema besar dengan kekuatan dan pengaruh yang mengakar. Serangan balik lewat jalur media dan isolasi. Setelah mengetahui keberadaan video tersebut, pihak lawan melancarkan serangan balik. Sejumlah media besar tiba-tiba memuat artikel yang menuding Fadly memanipulasi bukti demi kliennya. Judulnya provokatif, narasinya menyudutkan. Bahkan Fadly menerima surat pemanggilan dari Lembaga Pengawasan Internal Pengadilan untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, Amar kembali dipindahkan ke rutan lain secara diam-diam. Kali ini lebih jauh dan lebih tertutup. Komunikasi dengan tim hukum terputus total. Salah satu petugas rutan yang bersimpati secara diam-diam menghubungi Fadly dan mengatakan bahwa Amar dalam kondisi sakit, tetapi tidak diizinkan keluar untuk perawatan. Ini memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk mengisolasi Amar, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental.
Tujuannya jelas, memutus alur informasi, menghentikan kesaksian, dan menekan penyelidikan yang sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Akhir permainan, ketika keadilan mulai menjawab. Dengan tekanan yang terus meningkat, Fadly akhirnya menyerahkan semua bukti, termasuk rekaman video, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. Setelah melalui proses verifikasi, kedua lembaga tersebut menggelar konferensi pers terbuka. Dalam pernyataan resminya, mereka mengungkap adanya indikasi kuat, upaya mempengaruhi jalannya sidang melalui aliran dana dan komunikasi terarah kepada oknum dalam sistem hukum. Dua tersangka langsung ditetapkan, pengusaha F dan seorang perantara. Dalam rilis tersebut, inisial R juga disebut sebagai pihak yang sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. Meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, publik mulai menyusun potongan puzzle yang selama ini tersebar. Narasi pun berbalik. Amar Zoni, yang sebelumnya dipersepsikan sebagai pelaku kambuhan, kini dilihat sebagai korban dari sistem yang jauh lebih kompleks dan gelap. Sebuah kasus yang membuktikan bahwa di balik sorotan kamera dan dunia hiburan, ada permainan kekuasaan yang bisa membungkam siapa saja.